Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Faizatul Badriah dengan NIM 211418043. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis kontrasif antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa itu reduplikasi. Menurut Abdul Khair pada bukunya halaman 182 bahwa reduplikasi merupakan salah satu proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian atau parsial maupun dengan perubahan bunyi. Jenis kata ulang ini terbentuk dari adanya proses reduplikasi atau pengulangan kata atau unsur kata pada bentukannya. Adapun macam-macam dari kata ulang, yaitu yang pertama ada kata ulang sebagian atau yang disebut dengan dwipurna. Yang kedua ada kata ulang utuh atau yang disebut dengan dwilingga. Yang ketiga ada trilingga. Yang keempat ada kata ulang berimbuhan. Dan yang kelima ada kata ulang semu. Indonesia. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada reduplikasi penuh yang disandingkan dengan bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa contoh, yaitu ada 3 contoh. Yang pertama ada bentuk dasar jalan dengan reduplikasi bahasa Indonesia jalan-jalan. Yang kedua ada bentuk dasar rumah dengan reduplikasi bahasa Indonesia rumah-rumah. Dan yang ketiga ada hujan dengan reduplikasi bahasa Indonesia hujan-hujan. Selanjutnya ada bentuk dasar dalan dengan reduplikasi bahasa Jawa dalan-dalan. Yang kedua ada bentuk dasar omah dengan reduplikasi bahasa Jawa oma-oma. Dan yang ketiga ada bentuk dasar udan dengan reduplikasi bahasa Jawa udan-udan. Berdasarkan beberapa contoh tersebut, bentuk reduplikasi penuh antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia sebagian besar memiliki pola yang sama dalam pembentukannya, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk muncul beberapa bentuk kata ulang yang tidak sama antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Pada pola pembentukan yang sama tersebut terlihat dalam bentuk fonem atau pengucapan dari kata tersebut. Selain memiliki pola pengucapan yang sama, contoh dalam tabel tersebut juga memiliki arti yang sama dari kedua bahasa reduplikasi tersebut. Namun, tetap ada beberapa kata yang berbeda dalam proses reduplikasi penuh antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Seperti misalnya contoh baju-baju bahasa Indonesia dengan kelambi-kelambi atau bahasa Jawa. Terus ada contoh lain seperti air-air dalam bahasa Indonesia dengan banyu-banyu dalam bahasa Jawa. Contoh seperti itu merupakan contoh reduplikasi yang memiliki perbedaan dari segi pengucapan, namun tetap memiliki arti yang sama. Dan hal ini berbeda dengan contoh yang disebutkan dalam tabel yang memiliki pengucapan hampir sama dengan arti yang juga sama. Contoh selanjutnya ada reduplikasi sebagian, di mana tidak seluruh kata diulang secara utuh, melainkan hanya sebagian kata saja yang diulang. Di bawah ini ada beberapa contoh dari reduplikasi sebagian. Yang pertama ada bentuk dasar luhur dengan reduplikasi bahasa Indonesia leluhur. Dan yang kedua ada bentuk dasar daun dengan reduplikasi bahasa Indonesia dedaunan. Selanjutnya ada bentuk dasar tuku dengan reduplikasi bahasa Jawa tetuku. Dan yang kedua ada bentuk dasar tonggo dengan reduplikasi bahasa Jawa tetangga. Berdasarkan contoh tersebut merupakan bentuk dari reduplikasi sebagian antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, di mana contoh bahasa Jawa tersebut sebenarnya memiliki pola yang sama dengan bahasa Indonesia, tetapi dengan kata serta arti yang berbeda. Selanjutnya ada reduplikasi berubah bunyi antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Seperti contohnya di bawah ini ada bentuk dasar dari ramah dengan reduplikasi bahasa Indonesia ramah tamah. Yang kedua ada bentuk dasar coret dengan reduplikasi bahasa Indonesia coret-coret. Dan yang ketiga ada bentuk dasar sayur dengan reduplikasi bahasa Indonesia sayur mayur. Selanjutnya ada contoh dari bahasa Jawa dengan bentuk dasar lunggu dengan reduplikasi bahasa Jawa lunggah lungguh. Yang kedua ada bentuk dasar Bali dengan reduplikasi bahasa Jawa bola Bali. Dan yang terakhir ada bentuk dasar tangi dengan reduplikasi bahasa Jawa tangi-tangi, tonga-tangi.
Berdasarkan contoh tersebut merupakan bentuk dari reduplikasi berubah bunyi antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, di mana contoh bahasa Jawa tersebut sebenarnya memiliki pola yang sama dengan bahasa Indonesia, namun dengan kata serta arti yang berbeda. Selanjutnya ada reduplikasi terlingga, yaitu pengulangan morfem sampai 2 kali. Di sini hanya ada satu contoh, yaitu dakdikduk dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Jawa juga sama, yaitu dakdikduk. Berdasarkan contoh tersebut, di mana ada beberapa reduplikasi terlingga yang sama antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Begitu juga dengan artinya. Namun, terdapat pula contoh serta arti yang berbeda dari bentuk terlingga tersebut. Selanjutnya, ada reduplikasi semu, di mana reduplikasi ini seperti memiliki bentuk kata dasar, namun sebenarnya tidak terdapat kata dasar dalam proses reduplikasinya. Di bawah ini ada 3 contoh, yaitu yang pertama ada reduplikasi bahasa Indonesia kupu-kupu dengan reduplikasi bahasa Jawa kupu-kupu. Yang kedua ada alun-alun dengan reduplikasi bahasa Jawa alun-alun. Dan yang ketiga ada reduplikasi bahasa Indonesia kura-kura dengan reduplikasi bahasa Jawa kura-kura. Nah, berdasarkan contoh di atas merupakan bentuk dari reduplikasi semu antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, di mana contoh antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia pada tabel tersebut memiliki kesamaan bentuk, pengucapan, dan arti yang dimiliki oleh masing-masing reduplikasinya. Selanjutnya ada reduplikasi berimbuhan. Dengan contoh, ada bentuk dasar bayang dengan reduplikasi bahasa Indonesia terbayang-bayang. Yang kedua ada pandang dengan reduplikasi bahasa Indonesia pandang-pandangan. Yang ketiga ada tolong dengan reduplikasi bahasa Indonesia tolong-menolong. Selanjutnya ada contoh dari bahasa Jawa dengan bentukan dasar bayang dengan reduplikasi bahasa Jawa kebayang-bayang. Yang kedua ada bentuk dasar sawang dengan reduplikasi bahasa Jawa sawang sinawang. Dan yang terakhir ada kata tulung dengan reduplikasi bahasa Jawa tulung tinulung. Nah, berdasarkan contoh tersebut merupakan bentuk dari reduplikasi berimbuhan antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, di mana terdapat bentuk yang hampir sama dalam pengucapan, meskipun hanya terdapat 2 reduplikasi yang hampir sama. Tidak hanya itu, dalam bentuk afiks pun ada yang sama-sama dibentuk dari sufiks maupun dari prefiks. Walaupun juga ada beberapa reduplikasi dari bahasa Indonesia dan Jawa yang berlainan afiks, atau yang satu berupa prefiks dan yang satu lagi berupa sufiks. Namun dari segi arti kedua-duanya memiliki arti yang sama. Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia masing-masing memiliki bentuk reduplikasi yang saling terikat. Adapun pada proses reduplikasi berubah bunyi, sebagian utuh, berimbuhan, terlingga, dan kata ulang semu menimbulkan berbagai makna. Antara lain bisa bermakna pluralitas baik secara kuantitatif maupun kualitatif, menyatakan tindakan yang dilakukan dengan santai, seenaknya, dan tanpa tujuan tertentu, dan juga dapat bermakna intensitas perasaan. Sekian penjelasan atau pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.